Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan saya sendiri Lailatul Rohimah dengan akhiran NIM 127. Saya Tawaris Regar dengan akhiran NIM 248. Saya Amko Al-Maurobi dengan akhiran NIM 367. Saya dengan Sigit Arusanto akhiran NIM 079. Saya Emil Finadir dengan akhir NIM 298. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan tentang hasil diskusi kami yang berjudul penggunaan tentara anak dalam konflik bersenjata ditinjau dari perspektif hukum humaniter internasional yang kami angkat dari studi kasus Sri Lanka. Kajian ini membahas tentang pelanggaran hukum humaniter internasional yang terjadi dalam konflik antara pemerintahan Sri Lanka dan kelompok Macan Tamil atau LTTE, terutama mengenai perekrutan anak sebagai tentara. Pemaparan kasus pada kali ini dilatar belakangi oleh konflik bersenjata di Sri Lanka antara pemerintah dan kelompok pemberontak LTTE adalah bentuk konflik bersenjata non-internasional. Dalam konflik ini, LTTE banyak merekrut anak-anak di bawah umur, bahkan yang berusia di bawah 15 tahun, untuk dijadikan tentara. Anak-anak tidak hanya dilibatkan dalam pelatihan militer, namun juga dalam pertempuran langsung. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional, terutama karena anak-anak adalah penduduk sipil yang seharusnya dilindungi. Teori dan prinsip hukum humaniter internasional. Yang pertama, prinsip hukum humaniter internasional atau HHI adalah cabang hukum internasional yang mengatur perlindungan terhadap konflik bersenjata antar negara. Kemudian salah satu prinsip dalam hukum humaniter internasional adalah prinsip pembeda, yakni membedakan antara kombatan dan penduduk sipil. Anak-anak digolongkan sebagai penduduk sipil dan tidak boleh dijadikan target maupun dijadikan alat dalam perang. Namun, jika mereka dipersenjatai dan berpartisipasi langsung, status mereka menjadi abu-abu secara hukum. Baik, selanjutnya saya akan meneruskan tentang aturan-aturan hukum humaniter internasional yang berlaku, beberapa instrumen hukum yang mengatur tentang perekrutan tentara anak dalam hukum humaniter internasional, antara lain yang pertama Konvensi Jenewa 1945 bagian keempat tentang perlindungan penduduk sipil, yang kedua Protokol tambahan 1 dan 2 tahun 1977 yang melarang perlibatan anak-anak dalam konflik, yang ketiga Konvensi Hak Anak tahun 1989 dan Protokol tambahan 2000 yang secara tegas melarang partisipasi anak di bawah 15 tahun dalam angkatan bersenjata. Yang terakhir, Statuta Roma juga menyatakan bahwa perekrutan anak adalah kejahatan perang. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya, analisis kasus dari Sri Lanka. Anak-anak yang direkrut sebagai tentara harus tetap dianggap sebagai korban, bukan pelaku. Mereka sering dipaksa, dimanipulasi, atau dijebak dalam konflik bersenjata sehingga membutuhkan perlindungan dan pemulihan. Mereka ini dilindungi oleh pasal-pasal dalam Konvensi Jenewa dan protokol tambahan yang melarang hukuman mati terhadap anak-anak dan memisahkan anak-anak dari tahanan dewasa, dan juga memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak dalam konflik bersenjata. Protokol tahun 2000 dari Konferensi Hak Anak yang memberikan landasan hukum untuk mencegah perekrutan anak di bawah usia 18 tahun serta memastikan rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Organisasi seperti UNICEF dan ICRC juga memberikan peran penting dalam perlindungan, pemulihan psikologis, pendidikan, serta reintegrasi sosial bagi anak-anak korban konflik. Upaya internasional terus dilakukan agar negara-negara memperkuat penegakan hukum dan menyediakan dukungan jangka panjang bagi para mantan tentara anak.
Berdasarkan pembahasan dari kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa hukum humaniter internasional telah memiliki beberapa instrumen hukum yang mengatur diantaranya seperti Konvensi Jenewa 1949 dan Konvensi Jenewa Protokol Tambahan tahun 1977 dan juga Konvensi Hak Anak. Perlindungan hukum bagi anak-anak yang direkrut sebagai tentara berdasarkan Konvensi Hak Anak yaitu terdapat dalam pasal 38. Yang pertama, negara-negara peserta dari konvensi ini diwajibkan atau diharuskan untuk menghormati dan menjamin penghormatan terhadap ketentuan-ketentuan hukum humaniter internasional yang berlaku bagi anak-anak dalam konflik bersenjata. Yang kedua, memuat mengenai kewajiban negara untuk tidak merekrut anak yang masih di bawah usia 15 tahun dan memberikan perlindungan bagi anak yang terkena dampak konflik bersenjata. Yang ketiga, negara-negara pihak harus mengekang diri agar tidak menerima siapapun yang belum mencapai usia 15 tahun. Saran yang dapat diberikan terhadap permasalahan tersebut yaitu yang pertama, perlunya penegakan hukum internasional yang lebih tegas terhadap perekrutan anak. Yang kedua, perlu edukasi hukum humaniter kepada masyarakat dan kelompok bersenjata. Dan yang ketiga, perlunya penguatan peran organisasi internasional terhadap rehabilitasi anak korban konflik. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.